Assalamualaikum, halo sahabat PKU. Selamat datang di Tanya Ahli Giziku. Bincang bareng bersama dengan ahli gizi dari Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang pastinya relate banget nih di bulan Ramadan. Gimana sih supaya tidak lemas saat puasa? Karena jujur aja nih ya, banyak orang yang semangat puasanya tinggi tapi belum sampai siang udah mulai lemas, ngantuk, susah fokus, bahkan sampai pusing. Nah, sebenarnya dari sisi kesehatan gizi, kenapa sih tubuh bisa terasa lemas saat puasa dan apa yang perlu kita perhatikan supaya tetap bertenaga dari sahur sampai berbuka? Nah, sahabat PKU, kali ini kita udah sama Kak Melin nih, ahli gizi dari RSPKU Aisyah Boyolali. Halo Kak Melin. Halo. Aku bakal ada beberapa pertanyaan nih Kak yang bakal aku tanyain ke Kakak untuk kesehatan gizi selama bulan Ramadan ini. Kak, boleh langsung ke pertanyaan yang pertama ya Kak? Apa sih yang menyebabkan tubuh itu terasa lemas saat puasa? Oke, jadi lemas saat puasa itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Yang pertama bisa jadi karena kadar gula darah kita mulai mengalami penurunan karena dalam waktu berjam-jam kita tidak mendapatkan asupan makanan karena puasa. Jadi kadar gula darah yang rendah itu bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lemas. Nah, yang kedua bisa jadi karena cadangan energi kita mulai menipis. Tadi gula darah dari makanan dan juga mungkin dari simpanan glikogen itu sudah dipakai semua untuk sumber energi. Nah, tubuh akan mencari sumber energi lain, bisa dari memecah lemak sebagai sumber energi. Nah, proses ini biasanya memang memerlukan waktu yang lebih lama sehingga tubuh tidak secara cepat mendapatkan pasokan energi seperti layaknya kita menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Nah, yang ketiga bisa jadi rasa lemas itu dipengaruhi oleh dehidrasi atau kurang cairan. Nah, otomatis oksigen yang akan sampai ke otak juga akan mengalami penurunan sehingga menyebabkan kita menjadi mudah ngantuk dan lemas saat puasa. Oke Kak, berarti ternyata tubuh kita saat puasa lemas itu juga bisa karena dehidrasi ya Kak ya? Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana cara untuk menjaga energi saat kita puasa? Oke, cara menjaga energi saat puasa, yang pertama kita bisa pilih makanan yang awet di perut, artinya tidak menyebabkan kita cepat lapar. Jangan cuma makan instan ya, apalagi yang tinggi gula, karena tentu saja akan menyebabkan kita cepat laparnya. Terus terapkan gizi seimbang dengan mengutamakan sumber karbohidrat kompleks, protein utuh, kemudian lemak yang baik. Jangan lupakan juga sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral, serta serat. Kemudian kita bisa juga menerapkan istirahat cerdik. Sempatkan merem sebentar mungkin ya, 15 menit saat jam istirahat, biar kita bisa recharge baterai kita istilahnya ya, saat kondisi darurat, agar kita bisa menjalankan puasa lebih berenergi lagi gitu. Oke, berarti kita nggak masalah ya kalau misalnya tidur dulu sebentar gitu, nggak apa-apa ya Kak? Iya, asalkan nggak sampai sore maghrib baru bangun sih ya. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa saja sih makanan yang baik buat kita konsumsi saat sahur? Oke, makanan yang baik saat sahur itu seperti yang disebutkan sebelumnya ya. Pilih yang tidak membuat kita cepat lapar lagi. Tadi bisa dengan menerapkan gizi seimbang. Artinya kita pilih dari karbohidrat yang kompleks karena bisa menahan kita kenyang lebih lama. Contohnya bisa dari kentang, nasi merah, kemudian bisa juga dari gandum-ganduman utuh. Kemudian pilih protein utuh, biar kita kenyang lebih lama. Protein utuh bisa didapatkan dari telur, ikan, daging, atau ayam. Jangan sering-sering ya makan protein olahan seperti nugget atau sosis karena kandungan gizinya tidak maksimal dan juga akan bikin kita mudah lapar. Dan yang ketiga, jangan lupakan sumber sayur dan juga buah-buahan sebagai sumber vitamin, mineral, dan juga serat, karena serat ini bisa menyebabkan kita kenyang lebih lama. Dan mungkin sahabat PKU di rumah juga disarankan tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam atau yang terlalu asin seperti mie instan, kemudian telur asin, ikan asin, karena kalau kita kebanyakan garam atau makanan asin ini akan menyebabkan kita merasakan haus sepanjang hari. Jadi kita kan nggak minum tuh, malah haus terus nanti lemes gitu. Jadi kalau kita bahas soal haus enggak, kita ada pertanyaan nih, gimana sih caranya untuk mencegah dehidrasi saat puasa? Oke, untuk mencegah dehidrasi saat puasa itu kita bisa menerapkan rumus 2-4-2. Jadi 2 gelas
air saat kita berbuka, mungkin saat azan dan juga setelah mengkonsumsi takjil. Terus 4 gelas berikutnya kita bisa konsumsi 1 gelas sebelum makan berat, 1 gelas setelah makan berat, kemudian 1 gelas setelah tarawih dan 1 gelas sebelum tidur. Nah, kemudian 2 gelas selanjutnya bisa kita minum saat sahur, yaitu 1 gelas sebelum sahur atau saat kita bangun dan juga 1 gelas setelah kita sahur gitu. Jadi tetap memenuhi 8 gelas per hari gitu ya. Dan juga mungkin tips selanjutnya bisa pilih takjil alami seperti buah-buahan yang tinggi air. Nah, itu bisa membantu kita menjaga hidrasi tubuh gitu. Ya, berarti dehidrasi atau minum buat mencegah dehidrasi itu nggak cuma dari minuman aja Kak, bisa dari buah-buahan juga. Iya, betul. Oke. Kalau ini Kak, saat buka nih, kalau kitanya langsung makan banyak gitu, aman nggak sih Kak? Tidak disarankan ya. Perlu kita perhatikan kalau puasa itu istilahnya mungkin kayak kita baru bangun tidur ya. Terus kalau kita langsung makan banyak, mungkin nanti tubuh akan memberikan respon yang tidak enak. Contohnya mungkin bisa menyebabkan kita jadi begah, kemudian kembung, terus juga bisa mungkin memicu mual juga. Nah, apalagi kalau kita makan beratnya yang tinggi lemak, tinggi gula atau high kalori gitu langsung banyak, gitu bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Nah, kalau gula darahnya langsung tinggi itu bisa menyebabkan kita jadi cepat ngantuk. Nah, nanti ibadah malamnya seperti sholat tarawih atau tadarus itu malah jadi tidak maksimal. Nah, tipsnya kasih pemanasan makanan-makanan ringan dulu atau takjil. Nah, disarankan mungkin kita konsumsi air putih dahulu, kemudian bisa dengan 3 butir kurma dan disusul dengan buah-buahan sebagai sumber gula alami dibandingkan dengan takjil-takjil yang tinggi gula lainnya. Nah, nanti setelah itu kita sholat maghrib dulu dan disusul dengan makan berat agar tubuh kita itu memberikan respon yang pelan-pelan, nggak langsung kaget gitu. Dan jangan lupa juga konsumsi gizi seimbang ya saat kita makan berat. Jadi jangan identik dengan goreng-gorengan, karena biasanya kan saat puasa banyak sekali ya goreng-gorengan. Ya kita biasanya gorengannya nggak karuan gitu. Nah, jangan ya, tetap utamakan gizi seimbang gitu. Oke, terima kasih banyak Kak untuk penjelasannya terkait dengan kesehatan gizi buat di bulan Ramadan ini. Wah, terima kasih banyak ya Kak Melil untuk penjelasannya terkait kesehatan gizi di bulan Ramadan ini. Wah, sahabat PKU, seru banget ya obrolan kita hari ini. Ternyata supaya nggak lemas saat puasa itu bukan cuma soal makanan banyak saat sahur, tapi soal memilih makanan yang tepat, cukup cairan, dan pola makan yang seimbang. Terima kasih banyak ya Kak Melil untuk ilmunya hari ini. Semoga sahabat PKO jadi makin paham gimana cara menjaga energi tetap stabil selama puasa. Buat sahabat PKO di rumah, jangan lupa puasa tetap jalan, tapi kesehatan juga harus tetap jadi prioritas ya. Kalau kamu punya pertanyaan seputar gizi atau topik kesehatan lainnya, tulis di kolom komentar ya, atau DM kami. Siapa tahu bisa jadi pembahasan di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di Tanya Ahli Giziku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.